Suwandi nomor 51 Lumajang tetap buka dan melayani konsultasi bagi calon jemaah haji yang sudah terdaftar untuk bergabung dalam bimbingan, manasik, dan pendampingan dari tanah air sampai di Tanah Suci. Konsultasi bisa datang ke KBIH atau lewat telepon di 0334 884 017 atau bisa ke nomor WA di 0822 30 444481. Pastikan calon jemaah haji bergabung dengan KBIH Mekah wal Madinah menuju kemabruran haji. KBIH Mekah wal Madinah setia membimbing tamu-tamu Allah. Hai profesional, sudahkah kalian minum sirup herbal pil kita setiap hari? Sirup herbal pil kita terbuat dari ramuan 6 ekstrak herbal berkhasiat, cabai jawa, lempuyang, temulawak, temu hitam, kencur, dan kayu manis yang diperkaya akan zat herbalnya, terukur dan terstandar kadarnya, dan dipadukan dengan madu Sumatera yang kaya nutrisinya dan menyehatkan. Keenam kandungan zat herbal secara spesifik berkhasiat untuk membantu meredakan pegal linu dan nyeri otot akibat bekerja keras dan berolahraga berat. Sirup herbal pil kita diproses secara baik dan benar sesuai pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik CPOTB yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, Badan POM, dan diuji secara laboratorium dan diverifikasi agar mencapai kualitas, keamanan, dan khasiat tertinggi. Sirup herbal pil kita disertifikasi halal oleh MUI, cocok diminum kapan saja oleh pria dan wanita, tua dan muda. Sirup herbal pil kita terukur, berkhasiat, menyehatkan, aman, dan halal. Gloria Paramita. Sembilan 97.4 Gloria FM, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kesempatan di pagi hari ini kawan ya? Mudah-mudahan kita tetap sehat semuanya. Di hari ini seperti yang sudah kita informasikan melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang dan juga siaran on air kita. Hari ini hari Rabu 14 Juli 2021. Seperti biasa agenda kita program Dukcapil Menyapa Masyarakat Lumajang kembali hadir kawan di masa PPKM darurat ini untuk bisa menyapa masyarakat, untuk bisa memberikan informasi terkait dengan layanan Adminduk di masa PPKM ini seperti apa. Yang pasti sesuai dengan tagline kita, Dukcapil cepat, bisa, mantap. Dan untuk hari ini siaran kita juga menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan dan disiarkan juga melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang. Dan yang pasti topik kita pelayanan Adminduk di masa PPKM darurat dan kita fokus ke pelayanan akte kelahiran di masa PPKM darurat ini seperti apa nanti kawan ya. Kita akan bersama dengan para narasumber yang sudah cukup handal di Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang. Selamat pagi untuk Bapak Jonathan selaku bidang PIAK Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum Pak Jonathan. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Delon dan selamat pagi bagi seluruh pemirsa Radio Gloria FM di seluruh Lumajang dan sekitarnya dan dimanapun yang jangkauan daripada siaran Gloria FM ini. Sehat ya Pak ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Pak Amir dari bidang catatan sipil. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Amir. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amir ini kasih kelahiran. Kasih kelahiran, saya tetap menyapa masyarakat Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan pelayanan Adminduk meskipun dengan ada PPKM darurat.
Iya. di Kabupaten Lumajang. Tetap sehat Nggih, gitu ya Pak tetap Amir sehat. ya. Amin, amin. Dan untuk narasumber ketiga kita Pak Zainal selaku kasih perkawinan dan perceraian. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam. Kami dari Kasih Perkawinan dan Perceraian mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu sekalian. Karena di pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dan kami dari Dukcapil tetap akan melayani meskipun di masa PPKM. PPKM, iya. Dan selamat pagi juga, assalamualaikum untuk Bu Nurul yang sudah hadir juga untuk kesempatan di pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, terima Iya. kasih Mas Silon. Cantik Saya ucapkan sendiri. alhamdulillah ya, di antara saya ini kayak di sarang penyamun ya. Begitu ya. Gitu. Ya, siaran kita juga bukan cuma hanya didengarkan oleh masyarakat Lumajang, tapi kita juga streaming melalui aplikasi Gloria Paramita Lumajang melalui Android. Dan untuk Anda yang ingin bertanya nanti kawan, silakan Anda bisa bergabung, bisa melalui telepon di 8884702 atau juga di WA 082143033974 atau juga bisa melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang karena memang kita siaran live melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang. Kawan Gloria, pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan kembali PPKM darurat COVID-19 untuk Jawa dan Bali sejak tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Hal ini ditujukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 varian baru yaitu Delta agar tidak semakin meluas. Dengan demikian, beberapa pelayanan publik membatasi jam operasional, bahkan seluruh layanan dilakukan secara online. Tak terkecuali juga dengan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang yang juga memberlakukan pelayanan online di masa PPKM darurat ini. Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang juga ikut menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Lumajang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita nanti akan berbincang lebih jauh lagi tentang bagaimana dan seperti apa, nah mungkin untuk pertanyaan yang awal kita tujukan ke Pak Yonatan. Pak, di Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang selama PPKM darurat ini seperti apa pelayanannya Pak? Monggo. Terima kasih Mas Delon dan seluruh pemirsa Radio Gloria FM. Sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Mendagri, yaitu instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mencegah dan pengendalian coronavirus COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2001 untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat virus corona 19 wilayah Jawa dan Bali dan lain-lain secara kondisi darurat di wilayah masing-masing, dan ditindaklanjuti dengan surat sekda yang kami terima bahwa Dispenduk Capil ini masih tetap melakukan pelayanan walaupun 50% kerja dari rumah work from home dan 50% kerja dari kantor dan work from office. Tetapi kami tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat walaupun melakukan pelayanan online dan juga melakukan pelayanan reaksi cepat, pelayanan reaksi cepat RCP yang bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, masyarakat rentan atau masyarakat yang mengalami keterbatasan yang tidak bisa menjangkau pelayanan di kantor Dinas Duk Capil. Jadi kami Dinas Duk Capil tetap melakukan pelayanan melalui online yang seperti disampaikan tadi bahwa kami akan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan online kami di Kabupaten Lumajang dengan ada beberapa prosedur pelayanan. Misalnya kita melakukan ada dua yang tidak bisa melakukan pelayanan online, yaitu kegiatan perekaman karena tidak bisa diwakili. Betul. Kalau pelayanan dan melakukan pencatatan perkawinan. Jadi karena juga tidak bisa diwakili, jadi tidak bisa dilakukan online, harus datang. Harus datang, tatap muka begitu tatap ya. muka. Kalau kegiatan-kegiatan pelayanan lain seperti untuk pengurusan KK, untuk pengurusan KTP, akte kelahiran, bisa pindah datang dan lain-lainnya bisa dilakukan melalui online. Online seperti tersebut kami sudah sebarkan ke masyarakat dan bisa juga mungkin disampaikan ke nanti oleh teman-teman jalur-jalur atau hotline yang bisa diikuti. Mungkin itu Mas Elon. Baik, terima kasih Pak Yonatan sudah memberikan informasi perkembangan terkini bagaimana pelayanan seluruh adminduk di Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang karena memang kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah, begitu ya. Betul. Dan yang pasti seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya ini untuk mengendalikan yang namanya virus varian baru ini. Jadi memang untuk masa PPKM darurat ini full online. Full online. Kecuali ada dua.
Nah, Ada untuk dua. perekaman KTP dan juga untuk pencatatan Perkawinan. Iya, begitu ya. begitu. Nah, karena memang kita fokus ke akte kelahiran. Nah, ini mungkin kawan beliau juga bisa bertanya nanti pastinya. Saya mencoba ke Pak Amir terlebih dahulu. Iya, tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk perekaman dan untuk pencatatan perkawinan itu Pak Amir yang harus tatap muka. Nah, untuk masalah akte kelahiran, kemudian juga akte yang lainnya perubahan data gitu, itu bisa dilakukan secara online. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak sejauh ini seperti apa Pak? Ini kan sudah paling tidak sudah lebih dari 1 pekan ya Iya. untuk pemberlakuan PPKM ini, dan ini juga kabarnya akan diperpanjang untuk PPKM. Nah, ini pastinya juga akan menambah kerja juga nanti ya. Seperti apa? Monggo silakan. Nggih, terima kasih. Kami sampaikan pada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang, selama kita PPKM darurat ini, Dispenduk Capil tetap melayani dengan terbitan akte kelahiran, akte kematian, perubahan status atau perubahan akte, itu kita tetap melayani dengan sistem online. Yang online ini sudah ada, di nomornya sudah ada, dan kita juga tetap akan melayani di seluruh kecamatan Kabupaten Lumajang. Seluruh kecamatan. Jadi kecamatan tetap melayani Adminduk untuk akte kelahiran, akte kematian, perubahan. Itu nanti kalau perubahan nanti langsung ke Dispenduk Capil. Karena di kecamatan masih belum ada jaringannya Pak untuk aplikasinya, sehingga untuk perubahan itu harus ke Dispenduk Kabupaten Lumajang, seperti itu. Jadi masyarakat tidak usah khawatir lagi, Dispenduk tetap melayani jenengan sebaik mungkin dan melayani semudah mungkin untuk mendapatkan dokumen kependudukan, seperti itu Pak. Iya, itu kalau secara online. Kalau yang tatap muka tadi mungkin ada persyaratan Pak, karena memang kita juga mencegah yang namanya penyebaran virus COVID-19. Jadi biar masyarakat yang akan datang untuk perekaman KTP atau juga pencatatan pernikahan ini seperti apa? Monggo. Terima kasih. Untuk yang telah disampaikan oleh Bapak Jonathan selaku Kabid tadi, bahwa ada 2 yang tidak bisa dilaksanakan dengan online, yaitu dengan dilaksanakan dengan tatap muka, yaitu perekaman dengan pencatatan perkawinan. Nah, untuk perekaman, petugas tetap melakukan protokol kesehatan dengan memakai sarung tangan, memakai masker, dan memakai nanti hand Sanitizer begitu ya. Tadi seperti itu, tetap kita melakukan protokol kesehatan biar tidak terlalu penularan COVID-19 itu. Jadi untuk pelayanan perekaman tetap kita lakukan. Petugas kita tetap memakai sarung tangan dengan memakai masker gitu. Jadi sentuh tangannya itu tetap kita berjaga gitu. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Kalau nanti di perkawinannya itu nanti Pak Jenal yang bisa nanti menerangkan nanti, karena dia adalah kasih kacer yang tahu persis cara untuk melakukan pencatatan perkawinan yang bagaimana, apa 2 orang yang bisa masuk, saksi pun tidak usah atau gimana, nanti Pak Jenal yang bisa menerangkan. Nah, untuk jam operasional kerja, kalau untuk yang 2 tadi layanan yang memang harus tatap muka itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ya, ini karena dari PPKM ini darurat sehingga jam kita dikurangi. Yang semulanya jam 8 sampai jam setengah 4. Dengan adanya PPKM darurat ini kita dikurangi jam, yaitu jam 8 sampai jam 2. Sampai jam 14 ya? Iya. Ya. Jam 14 itu sudah Sudah tutup. absen. Kalau bisa harus Iya. sebelum Setengah jam sebelum ya, jadi kantor tutup begitu ya? itu 13.30 kita pelayanan sudah ditutup. Iya. Jadi setengah 2 kita sudah tutup pelayanan. Nah, kalau memang ada yang datang nanti disuruh online aja besok atau gimana. Jadi kalau jadi layanan 2 tadi itu yang memang tatap muka itu datang kemudian langsung dilayani langsung pulang Langsung begitu ya pulang. Pak? Iya, langsung Jadi pulang. tidak menunggu antrian karena Tidak memang usah datang menunggu langsung antrian, iya. dilayani seperti itu. Iya. Alhamdulillah dengan adanya PPKM darurat ini pelayanan kita sudah berkurang. Sangat berkurang sekali dibanding dengan pelayanan pada waktu sebelum PPKM. Iya. Karena memang Dispenduk Capil ini sebenarnya walaupun belum ada PPKM pun juga sudah melayani online, memberikan atau menerapkan pelayanan online. Online. Karena memang mutu dari Dispenduk Capil ini go online, Go begitu ya. online. Online. Nah, Iya. Digital. Go digital. Digital. Go digital. Go digital.
Iya, Seperti itu, go ya. digital Iya. supaya masyarakat lebih mudah, Lebih mudah. kemudian Lebih jangkauannya juga iya. lebih luas begitu ya. Lebih luas Nah, lagi. dari masing-masing layanan ini apa memang sesuai dengan edaran yang sesuai kita umumkan di Facebook itu Pak ya, sesuai dengan nomor masing-masing Iya, untuk betul. layanan kartu keluarga nomornya di nomor WA yang ini. Betul. Iya, betul. Kemudian untuk nomor yang akte kelahiran di nomor yang ini, Ya, begitu tidak ya. berubah. Tidak berubah ya. Ya. Dan itu apakah memang ada provider masing-masing atau petugas masing-masing yang memegang dari provider itu kemudian nanti akan dilayani seperti itu? Monggo siapa yang berkenan untuk menjawab, Pak Nggih. Amir? Jadi masing-masing di pelayanan ini sudah ada prosedurnya, sudah ada yang megang HP-nya, nomornya sudah ada. Jadi kita WA itu langsung kita layani. Tadi langsung kita layani, besok kita ngambil berkasnya dengan membawa berkasnya, langsung diambil apa yang di online kan. Akte kelahiran ya nanti dilengkapi persyaratannya, nanti tinggal ngambil aja. Karena proses itu langsung dikerjakan. Bisa langsung Iya. dikerjakan. Jadi seperti itu. Tadi online itu tidak kita masyarakat tidak menunggu untuk dikerjakan, tapi sudah online masuk dikerjakan, masyarakat tinggal ngambil nukar berkas yang dikirim. Seperti itu. Gitu ya. Mungkin Iya, mungkin saya tambahkan mau sedikit ditambahkan ya. Pak Yonatan, Iya. monggo silakan. Dengan adanya online ini masyarakat lebih dimudahkan. Jadi tidak usah ke kantor. Mereka mengirim berkas melalui WhatsApp atau apa, berkas-berkasnya itu nanti setelah dikoreksi oleh dinas dikirim kembali bahwa proses sudah selesai. Nanti bisa misalnya katakanlah kartu kakak atau apa, bisa dicetak di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Yang penting dia punya mereka punya printer, punya jaringan, jadi bisa mencetak di rumah masing-masing. Sudah bisa dianggap sah ya Pak? Iya, karena kita menggunakan barcode. Jadi bisa di masyarakat ya lebih mudah lah, nggak usah mengeluarkan biaya BBM untuk transportasi untuk ke dinas, bisa dicetak kecuali KTP dan KIA. Itu memang Ya, harus karena benar-benar punya printer khusus. Karena kalau kartu kakak, kartu akte kelahiran, akte perkawinan, macam-macam akte itu yang menggunakan kertas putih bisa dicetak di rumah masing-masing. Itu. Tapi kalau untuk masyarakat yang di daerah pinggir begitu Pak, yang tidak memahami bagaimana printer atau mungkin jauh dari rental, nah itu apakah bisa dikirimkan melalui pos? Kita bisa menggunakan pos dengan bisa ya? COD. Ya, COD. kita sudah bekerja sama dengan kantor pos. Jadi ya mungkin kita nambahi ya, mungkin dengan tadi layanan COD juga ada, masyarakat juga bisa mengambil dokumen itu di kecamatan masing-masing, Ya. nanti akan dikirim ke kecamatan, masyarakat tidak jauh-jauh ke dinas, langsung bisa ngambil di kecamatan masing-masing. Kalau Seperti untuk itu. mengambil di kecamatan itu dengan bukti apa? Masyarakat ini apa memang dari Bukti online WA itu. online tadi? Iya. Oh begitu ya. Jadi Iya. memang ditunjukkan nama siapa, nanti nanti dicari berkasnya. Iya, nanti berkasnya nanti diberikan ke operator kecamatan, petugas kecamatan nanti akan dikoreksi dan berkas kutipan itu langsung diberikan. Dokumen itu langsung diberikan seperti Jadi itu. Kita bersifat gratis ya Pak ya? Semua Gratis. gratis. Semua Jadi gratis. Semua gratis. Jadi Iya. masyarakat itu sekarang sudah yang dikatakan Pak Jonathan tadi bahwa sudah dipermudahkan. Termasuk juga kalau untuk COD. Iya. kalau COD mereka sesuai dengan Sesuai mana? dengan ini. Iya. Ada kan ditanyakan melalui apa mau dikirim lewat COD COD atau Ya. tapi bayar di tempat. Bayar di tempat Ya. ya biasa. Nah itu. Sesuai Iya. dengan Khawatirnya nanti masyarakat yang menggunakan COD, loh katanya gratis. Iya. tapi waktu kita kirimkan berkas kita komunikasi dulu melalui Komunikasi dulu, ayah. begitu ya. Iya. Nah, selama ini kalau untuk masalah online begitu ya, ini termasuk yang paling banyak ini yang termasuk di akte kelahiran begitu ya, karena memang berhubungan nanti dapat akte kelahiran, kemudian si anak ini akan dapat kartu identitas anak juga, Ya, begitu KIA. ya. KIA. Ini ada beberapa dari teman-teman pendengar Radio Glory FM kemarin yang masih belum memahami bagaimana syarat dan langkah untuk mendapatkan akte kelahiran, karena memang anaknya ini kadang sudah 1 tahun Pak gitu, baru ingin menguruskan akte kelahiran. Nah, monggo silakan disampaikan Monggo. Pak. Oke, terima kasih Pak Ani. Nah, untuk pengurusan akte kelahiran memang kita batasi 0 sampai 18 tahun. Jadi untuk pengurusan meskipun lebih dari 6 bulan atau 2 bulan, 2 bulan 60 hari itu tetap kita laksanakan, kita layani untuk penerbitan akte kelahirannya seperti itu. Jadi bukan istilahnya kita tidak melayani, tetap kita layani. Karena yang kita utamakan adalah 0 sampai 18. 018 ya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi tetap masyarakat tidak usah bingung, tidak usah khawatir dengan dokumen Adminduk, tetap kita akan layani sebaik mungkin seperti itu. Iya. Nah, Apalagi tadi khusus di akte kelahiran atau akte kematian atau nanti di perubahan nanti
kita juga akan tetap melayani kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang. Ya. Kita ke Pak Zainal selaku kasih perkawinan dan perceraian. Tadi sudah disinggung soal bagaimana tatap muka terkait dengan bagaimana protokol kesehatan ya untuk datang untuk memberikan catatan perkawinan itu seperti apa Pak selama ini? Atau mungkin ada dari 1 pekan lebih ini yang datang? Monggo silakan diceritakan kasih, seperti Mas. apa, nggih. Ya tadi sudah dikatakan bahwa yang tidak bisa online ya 2 tadi, itu pertama dengan pencatatan perkawinan. Jadi pencatatan perkawinan tetap kita jalankan ya, meskipun tetap melakukan prokes yaitu. Jadi kemarin kita lakukan juga sudah ada yang kita jalankan waktu ada PPKM ini, yaitu dengan diharapkan datang ke kantor. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat mereka. Biasanya kita kan JB Mas, jemput bola datang ke mereka ya. Tapi sekarang ini kita dimohon untuk datang ke kantor, cukup 2 orang. Nah itu. Pengantinnya saja, pengantinnya saja, nggih. Jadi tidak perlu ada saksi sudah cuma 2 orang. Ya. 2 orang saja. Untuk itu supaya penularan COVID itu bisa tertekan. Jadi juga masyarakat yang ada di anak-anak karyawan sudah tidak terlalu banyak yang datang ke situ. Biasanya kan namanya perkawinan biasanya banyak Mas, bisa sampai 10 orang lah itu. Sekarang enggak, kita batasi cuma pengantinnya saja yang datang. Walaupun rombongan, mohon maaf yang masuk tetap di luar. Itu yang diharapkan. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam pencatatan perkawinan ini kita terpadu Mas istilahnya. Jadi begitu pengantin itu kita catat, mereka dapat 7 dokumen, 7 in 1 hasilnya. Iya. 7 in 1 begitu dicatat dapat KTP baru ya, KTP yang statusnya sudah berubah ya. Belum menikah itu kan masih bujang lah. Begitu nikah kita rubah statusnya KTP menjadi kawin. Terus akte kelahiran. Oh bukan ya, maaf, bukan. Kakak. Belum punya anak ya, maaf. Jadi ada kakak. Terus itu kakak orang tuanya juga kita rubah. Jadi itu nanti insya Allah dapat 7 dokumen begitu nikah itu kita berikan hari itu juga. Ya, itu layanan terpadu daripada pencatatan sipil dengan bidang-bidang yang lain. Saya kira itu dulu Mas. Ini informasi yang diberikan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang ini masing-masing layanan punya nomor masing-masing untuk memberikan pelayanan secara online, secara cepat begitu ya. Nah untuk masyarakat yang ingin bertanya secara global Pak, call centernya apa ada? Kalau misalkan masyarakat enggan untuk datang begitu ya. Apakah ada call center yang menangani pertanyaan secara umum, secara khusus, by phone, mungkin seperti itu, by phone? Apa ada? Karena ada masyarakat juga yang bertanya, saya ingin tanya dulu begitu, nggak mau masuk dulu. Nah, kalau nomor ini maksudnya, nomor kantor? Di nomor kantor. Nomor kantor ya Pak ya? Iya. 081 itu. Saya agak lupa nomor 97. Iya, nanti bisa dikoordinasikan lagi, diinformasikan lagi. Soalnya kalau masuk ke ini kan, ini ada informasi tidak untuk menerima layanan telepon, hanya untuk layanan online atau WhatsApp gitu ya. Nah ini karena memang masing-masing dari layanan ini sudah ada nomor masing-masing dan pastinya kalau tanya ke sini, kalau untuk kartu keluarga ya pasti diberikan informasi syarat dari kartu keluarga apa dan lain sebagainya gitu ya. Iya, ini kemarin saya juga melihat di Instagram Humas Kabupaten Lumajang. Ini terkait dengan survei kepuasan, indeks kepuasan masyarakat yang sudah mencapai 80 lebih sekian. Ini survei dari April sampai dengan bulan Juni. Ini berarti memang sudah tingkatannya juga cukup bagus sekali ya, di atas 70 bahkan begitu. Respon masyarakat berarti sudah bagus gitu. Tapi memang inovasi pelayanan itu tidak mungkin 100% karena memang banyak sekali inovasi begitu ya Pak. Nah, Dispenduk Capil sendiri menanggapi survei dari April sampai dengan Juni yang diumumkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri seperti apa? Monggo Pak Yonatan selaku Kabid. Kalau respon itu terutama yang diberikan oleh masyarakat sebenarnya dapat memicu bagi kami untuk lebih meningkatkan pelayanan. Jadi kami tidak berpuas diri dalam pelayanan yang diberikan oleh diberikan respon baik oleh masyarakat, tetapi kami tetap melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi merupakan cambuk. Soalnya kalau mempertahankan mungkin lebih berat daripada memperjuangkan. Karena itu kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, membahagiakan masyarakat. Nah itu sesuai dengan tagline-nya cepat, bisa, mantap. Nah itu karena memang masyarakat butuh. Dan kalau sudah butuh itu pinginnya ya juga cepat, hasilnya juga nyata begitu ya Pak ya. Iya. Nah, selama PPKM darurat ini apakah tidak ada perubahan, Pak? Kalau misalkan sebelum PPKM darurat mungkin pelayanan yang hasil
dari layanan yang sudah ditanyakan oleh masyarakat itu misalkan KK, kemudian akte kelahiran itu jadinya 3 hari begitu. Apakah PPKM ini ada kemunduran mungkin 1 minggu atau seperti apa? Selama ini tidak ada perubahan. Tidak Kami ada tetap perubahan, melayani tetap ya. masyarakat dengan pelayanan prima. Nah itu. Sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh SPM ya, standar pelayanan kami, bahwa masyarakat Lumajang ini kan penduduknya antara 1 juta sampai 1.500.000. Berarti kami maksimal pelayanan 3 hari. Kalau di bawah rata-rata 1 hari 2 hari. Jadi kalau standar pelayanannya maksimal 3 hari kalau penduduk Kabupaten Lumajang 1 juta sampai 1.500.000, masih kategori 3 kalau saya tidak salah. Jadi pelayanan kami standar pelayanan maksimal 1 dari pusat diberikan 1 sampai 3 hari. Tetapi kami melakukan pelayanan rata-rata 1 hari 2 hari, bahkan bisa sampai 1 jam. 1 jam sudah. Bisa yang penting persyaratan lengkap. Nah itu. Tidak sampai 1 jam bisa. Sampai 1 jam menit. Persyaratan sudah lengkap, itu lebih mempermudah. Mempermudah. Begitu ya, Pak, ya? Iya, berarti Dispenduk Capil juga pastinya harus memberikan sosialisasi juga kepada desa, kemudian kecamatan untuk mengcover ya dari kesadaran Adminduk atau mengcover seluruh masyarakat ini untuk sadar Adminduk begitu ya Pak ya? Iya, untuk betul. sosial. Baik, kita akan ini masih terputus. Silakan Anda bisa bertanya kawan, bisa melalui telepon di 884-702 atau juga 082-143-033-974. Halo, selamat pagi. Dukcapil menyapa masyarakat Lumajang. Selamat pagi, Assalamualaikum dari Dukcapil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil cepat, bisa, mantap. Oke. Dukcapil cepat, bisa, mantap. Nah, itu. Ya. Selamat pagi dengan Ibu siapa? Selamat pagi dengan Ibu Umi di Randuragung. Ibu Umi Randuagung. Monggo Ibu Umi, silakan mau tanya apa di masa PPKM ini, Bu, untuk layanan-layanan di Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang, Bu? Iya, ya alhamdulillah ya. Dispenduk Capil menyikapi dengan adanya PPKM ini yang bisa melayani dengan secara online. Itu saya ucapkan terima kasih sekali dan alhamdulillah kita tetap bersyukur dan kita harus tetap berusaha dengan prokes. Betul. Ya, protokol kesehatan. Dan yang saya harapkan itu tidak berlangsung karena PPKM aja. Untuk pelayanan selanjutnya terus seperti ini, maksudnya itu tetap bisa melayani dengan online gitu, Mas Delon. Iya, kalau untuk Adminduk dari Bu Umi, apakah sudah lengkap dari KK kemudian KTP, tidak ada perubahan? Nah, sudah. Jadi dulu itu yang saya pernah tanya untuk cucu saya itu sudah selesai gitu. Sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih untuk Dukcapil. Terima kasih kembali Bu Umi. Cepat. Bisa, mantap. Iya, kalau boleh diulang apa Bu dulu yang dikeluhkan layanannya ke Dispenduk Capil Lumajang untuk cucunya itu? Iya, kalau dulu kan memang harus antri gitu loh, Mas Delon. Kalau dulu pelayan kan harus antri, nggak selesai 1 hari. Kalau sekarang bukan hari, jam, menit, bisa menit juga. Kerja keras dari teman-teman. Dulu itu kan cucu saya akte kelahiran aja gitu yang saya ajukan dulu, yang saya wakili untuk mengurusnya gitu. Supaya persyaratannya lengkap, bisa diwakilkan kepada eyangnya atau pada siapa gitu. Karena ya ibunya sibuk. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Dispenduk Capil yang selalu bisa. Mantap. Baik, terima kasih Bu Umi yang sudah hadir. Baik, di jalur WA sudah ada yang bertanya dari Ibu Murti. Ibu Murti di Lumajang aja ini mau tanya, ini ternyata akte kelahiran dari anaknya ini rusak, Pak, gitu. Sudah disimpan berlama-lama di lemari. Nah, ini bagaimana ya untuk mendapatkan kembali yang baru?
untuk akte kelahiran yang rusak Pak, rusak. disimpan di dalam lemari lama nggak diambil. Monggo, seperti apa Pak Amir? Terima kasih kepada Pak ini bahwa untuk akte kelahiran yang tersimpan sehingga rusak di pangan apa ya atau di pangan apa gitu ya, itu ya itu Ikut atau ada bekasnya, Iya. ada bekasnya, Heeh. itu bisa kita terbitkan kutipan kedua. Itu. Kalau memang tidak ada bekasnya, yang penting membawa KK sama KTP sama ijazah yang bersangkutan. Nanti kita cari dokumennya, berkahnya yang di kantor. Nanti tetap kita terbitkan kutipan kedua. Jadi Ada perbedaan Pak antara yang pertama dulu yang terbit dengan kutipan yang kedua ini? sama, Sama ya? sama, tidak ada bedanya. Tidak ada Jadi beda. kita tidak mengubah, tidak mengubah terbitan yang awal. Tetap kita terbitkan sesuai dengan yang awal. Nomor tetap Nah, ya? tetap, semua tetap. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, nanti kita cari berkahnya karena dokumennya berkahnya ada di kantor, kita cari nanti kita terbitkan sekalian nanti. Yang penting jenengan membawa KK sama KTP surat nikah orang tua, itu aja. Dengan membawa fotokopi. Ya, fotokopinya aja. Nah, Kalau masih punya akte kelahiran yang walaupun Ya, cuma secuil yang itu bisa tetap dibawa. Bisa Bisa dibawa. Iya. Sebagai tanda bukti bahwa akte ini kondisi rusak seperti itu. Nah, kalau misalkan akte kelahirannya hilang, tadi masih ada tapi rusak. Nah, hilang. Ini apakah harus ke kepolisian dulu? Ya, Harus tetap ada. kita tetap lapor ke kepolisian, kita berikan nomor aktenya, dibuatkan nanti surat kehilangan dari polsek setempat. Nah, seperti itu. Nanti kita terbitkan akte sesuai dengan awal. Sesuai Seperti dengan itu. awal. Iya. Jadi data masih ada. Masih gitu ada, ya? tetap Masih ada. Mm-mm. Karena dokumen kita, arsip kita mulai tahun 50 sampai berapa sekarang ini masih ada. Masih ada. Masih ada, masih tersimpan. Wah, ini Seperti memang itu. benar-benar ini Iya. ya. Sebelum Pak Amir ada di Dispenduk Capil. Iya, sebelum saya di sana masih zamannya Belanda itu masih ada semua. Masih ada semuanya. Iya. Nah, ini juga ada pertanyaan Pak, karena memang yang bertanya ini Pak Anton ini ya, ini bertanya dia kelahiran tahun 80-an, ini terbitan pada waktu itu untuk akte kelahirannya masih buku. Nah, apakah bisa dicetakkan untuk yang baru sekarang Pak, gitu? Apakah perlu atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Selama Tidak berubah. akte itu tidak kondisi tidak rusak. Tidak rusak ya Pak ya? Tetap ada, tetap butuh itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Iya, Nah, tetap itu. berlaku. Mm-mm. Jadi akte itu bukan karena terbitan sekarang dan terbitan yang lama, tetap akte itu sama. Seumur hidup. Bisa umur hidup. Seumur seperti hidup. Nah, itu. Nah, kecuali ada perubahan. Nah, itu baru nanti ada penggantian yang namanya kutipan kedua. Nah, ini juga ada pertanyaan Pak dari Ibu Sani ya. Ibu Sani menanyakan ini di KTP-nya ini ada pemberlakuan sampai tahun 2017. Nah, ini apakah harus diganti dengan yang tulisan seumur hidup atau punya saya ini otomatis gitu? Iya. Ini sama. Sama. Nah, ini. jadi KTP itu memang pada waktu perekaman massal atau kebutuhan massal itu memang diterbitkan dibatasi tahun. Ada yang 2019, ada 2017, 18. Dan itu pun kalau KTP tidak rusak itu tetap sama dengan seumur hidup. Nah, karena KTP ini baru bisa dirubah dengan ada peralihan, pindah atau pindah alamat, nah seperti itu, ganti status seperti itu baru bisa perubahan untuk KTP. Selama KTP masih KTPL. dalam utuh, nggak rusak, nah, KTPL itu tetap berlaku seumur hidup meskipun masih ada batas waktu 2017. Nah, ini ada yang bilang biar KTP nggak rusak dilaminati. Ini sebenarnya bisa apa tidak, Pak? Nah, ini harus diberikan pencerahan juga. Iya. Monggo silakan Pak Amir. KTP itu bisa dilaminating, cuma jangan dilaminating di press, di pinggirnya aja. Oh, Pinggirnya aja. plastik. Oh iya. Iya. Plastiknya jadi agak kembung gitu. Iya, jadi jangan sampai melekat. Melekat. Nah, seperti itu. Jadi kondisi tetap tidak rusak. Nah, dari seperti itu. Kalau nanti di press itu nanti akan rusak. Kecuali sekarang akte kelahiran baru di press. Karena apa? Karena Iya, berbentuk kertas sekarang ini, gitu seperti itu. Iya, betul. Nah, ini biar masyarakat juga lebih Iya. memahami begitu, tidak dapat KTP yang baru karena memang sudah ada perubahan, takutnya rusak. Nah, ini. Iya. Takutnya kena geser dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Iya, saya ke Pak Yonatan. Oke.
di era PPKM seperti ini, di masa yang awal ya, di tahun 2020 sampai dengan 2021 ini ya, memang banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah terkait dengan bantuan-bantuan sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu ya. Ini pastinya juga ada hubungannya dengan yang namanya KK. Nah, ada data perubahan dan lain sebagainya. Ini cakupan dari Dispenduk Capil sendiri seperti apa, Pak? Ketika ada bantuan-bantuan yang ada hubungannya dengan KK. Nah, gitu. Kadang ada yang sudah meninggal loh. Ini kakaknya sudah lama ini. Sampai harus ke Dispenduk Capil dulu untuk mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Kadang masyarakat masih, aku mau minta bantuan kok soro. Apakah ada seperti itu keluhan dari masyarakat, Pak? Atau mungkin Dispenduk Capil memberikan solusi seperti apa? Gini, kalau terkait dengan bantuan kan Dispenduk Capil tidak berhubungan langsung. Biasanya dinas sosial atau dinas-dinas yang lainnya berhubungan dengan untuk bantuan-bantuan tersebut. Tetapi kami sudah bekerja sama dengan dinas sosial, jadi selalu verifikasi data. Dinas sosial dengan dinas Duk Capil tentang NIK, NIK, terus keluarga, kakak, itu kita selalu validasi data, namanya validasi data, mencocokkan data sehingga bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak salah, tidak salah sasaran. Oleh karena itu kami selalu proaktif dengan dinas-dinas terkait yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat. Kami selalu berkoordinasi tentang data tersebut. Jadi kalau gudangnya data memang Dispenduk Capil, tetapi untuk memberikan bantuan ada dinas tersendiri yang menangani. Kami hanya mensupport dari data tersebut. Tapi memang support untuk data saja ya Pak ya, dari Dispenduk Capil sendiri untuk paling tidak membantu validasi data. Bahwa masyarakat tersebut, si A tersebut apa betul-betul NIK-nya dengan ini. Jadi kami memberikan selalu berkoordinasi dengan dinas yang terkait yang berhubungan dengan pemberi bantuan. Termasuk BPJS kami juga bekerja sama. Sudah ada PKS, perjanjian kerjasama. Jadi yang sudah ada beberapa lembaga yang di Kabupaten Lumajang yang sudah bekerja sama dengan Dinas Duk Capil untuk memperoleh data tersebut untuk daerah NIK, termasuk pelayanan-pelayanan yang lainnya. Iya. Dengan adanya berbagai macam pelayanan seperti Panadol Mantap, kemudian Amung Tamu, Landuk Tamat, ini memang sudah memberikan kemudahan ya. Tadi yang belum terjawab untuk informasi dan pengaduan. Ini yang call centernya itu. Di sini saya membaca masih belum ada, yang ada hanya pengaduan lapor Lumajang, kemudian facebook.com dan kotak saran Dinas Duk Capil. Nah, itu kemungkinan masyarakat juga butuh karena memang layanan dari rumah. Saya ingin tanya dulu ini secara umum, saya harus kemana? Nah, seperti itu. Karena memang belum terjangkaunya sosialisasi terkait dengan nomor-nomor layanan, begitu ya. Oke. Iya, baik. Sembari juga menunggu. Ini ada juga di sini kemarin yang diterbitkan ini. Untuk di layanan informasi hubungi Pak Haryanto. Ada juga di situ di 085 336 950 101. Bisa dihubungi. Iya. Jadi silakan bisa dicatat kawan Gloria untuk seluruh pertanyaan terkait dengan Adminduk, pelayanan Adminduk, termasuk dengan jam, kemudian bagaimana alurnya. Anda bisa bertanya untuk layanan informasi di 085 336 950 101. Ya, kemudian kalau untuk di Facebook ini Dispenduk Capil. Ya, Facebooknya. Baik, mungkin ada hal yang ingin ditambahkan Pak. Kurang 5 menit lagi sisa waktu kita terkait dengan bagaimana alur dari permintaan atau pencatatan atau ini dari akte kelahiran yang ingin diterbitkan untuk yang baru memiliki anak atau juga yang sudah lama untuk masa sekolah. Ini kan penting juga akte kelahiran. Bisa disampaikan Pak Amir seperti apa? Terima kasih Pak. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang bahwa akte kelahiran memang sangat penting. Sekali, sangat diperlukan untuk anak-anak jenengan, dibuat untuk masuk di dalam sekolah maupun di pekerjaan atau masuk di PNS, seperti itu.
Jadi untuk melamar pekerjaan apapun akan ditanyakan akte kelahirannya. Karena akte kelahiran merupakan asal usul. Jadi ini nanti akan diketahui kedua orang tuanya seperti itu tadi. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Lumajang jangan sampai segan-segan atau jangan sampai tidak mengurus dokumen putra putrinya. Nah, demi kebaikan putra putrinya jenengan, sekarang Dispenduk Capil sudah melayani jenengan dengan sebaik mungkin, semudah mungkin. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu seperti itu. Karena di kecamatan sudah ada. Jadi seluruh wilayah Kabupaten Lumajang bahwa di masing-masing kecamatan itu sudah ada pelayanan namanya pelayanan akte kelahiran dan akte kematian sama KK sama pun surat pindah juga ada di kecamatan masing-masing jenengan. Nah, cakupannya lebih luas. Lebih luas lagi sekarang. Jadi lebih mudah dan masyarakat tidak usah ke Lumajang lagi, cukup di kecamatan jenengan seperti itu. Sekaligus kalau untuk akte kelahiran juga akan mendapatkan kartu identitas anak begitu ya Pak ya? Untuk akte kelahiran memang ini ada 4 yang diberikan untuk pengurusan akte kelahiran. Jadi dalam pengurusan akte kelahiran anaknya itu dapat akte kelahiran, KIA, sama KK, sama KTP kedua orang tua kalau memang statusnya belum dirubah kawin. Betul. Nah seperti itu. Jadi itu yang didapat di dalam akte kelahiran. Jadi dari ibu-ibu yang sudah punya putra putri bisa mengajukan akte kelahiran nanti akan mendapatkan 4 dokumen. 4 dokumen sekaligus. Sekaligus 4 dokumen yang akan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti itu. Iya. Nomor WA untuk pengurusan layanan akte kelahiran di 082 333 000121 atau lebih lengkapnya Anda bisa melihat di Facebook Gloria Paramita Lumajang kawan ya. Iya, di sisa waktu kurang 2 menit lagi mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan layanan adminduk di Dispenduk Capil ya selama PPKM ini, kemudian juga pesan kepada masyarakat yang ingin mengurus secara tatap muka dan lain sebagainya terkait dengan seluruh layanan yang ada di Dispenduk Capil. Monggo silakan disampaikan Pak Yonatan seperti apa. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang dan kami harapkan masyarakat tetap mengurus dokumen kependudukannya dengan langsung atau melalui online. Lebih khusus untuk dalam masa PPKM ini kami harapkan masyarakat tetap mengurus dengan online dan kami sangat mempermudah layanan-layanan sekarang karena Dinas Dukcapil ini menuju ke go digital. Dengan mau tidak mau harus kita melakukan pelayanan dengan online. Oleh karena itu masyarakat, apalagi khususnya ini masyarakat milenial sekarang ini lebih paham tentang gadget itu, teknologi informasi ini. Kami harap agar selalu mengurus dokumen kependudukannya sendiri, jangan menggunakan calo. Ini supaya karena pelayanan kami lebih mudah sekarang, lebih cepat, lebih mudah. Oleh karena itu hindari calo, urus sendiri, pelayanan mudah. Kalau ada yang melakukan tindakan penyalahgunaan bisa dilaporkan karena kami melakukan pelayanan dengan gratis, gratis. Tidak ada pungutan sama sekali. Sepeser pun kami itu Dispenduk Capil Lumajang. Baik, terima kasih Pak Yonatan selaku Kabid Pihak, kemudian juga Pak Amir dan Pak Zainal dan juga Bu Nurul yang sudah hadir untuk memberikan pencerahan di kesempatan pagi hari ini di masa PPKM ini. Semoga tetap sehat insya Allah. Hari Rabu tanggal 28 Juli kita ketemu lagi di program Dukcapil Menyapa Masyarakat Lumajang. Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang, cepat, bisa, mantap. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kawan gila, itu dia barusan ya untuk program Dukcapil Menyapa Masyarakat Lumajang terkait dengan pelayanan adminduk di masa PPKM darurat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan pastinya udah stay tune mulai dari awal tadi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10 waktu Gloria FM. Saatnya minum jamu tetes Soman. Kita dengarkan Tanya Pakar Soman yang dipersembahkan oleh Jamu Tetes Soman.
Halo dokter, berikut ada pertanyaan dari Anto di Cianjur yang ingin tanya, terbuat dari apa soman ini? Apakah boleh saya gunakan terus-menerus dan bagaimana? Apakah nantinya ada efek samping atau tidak? Terima kasih dokter. Soman terbuat dari 39 jenis buah, sayur, dan rempah terpilih difermentasi secara bioteknologi modern sehingga mencapai cairan yang bening warna merah keunguan. Kalau mau dipakai untuk dalam jangka waktu yang panjang, tidak ada masalah, tidak ada side effect, sudah lolos tes toksisitas, jadi tidak berbahaya sama sekali. Saya Dr. I. Ketut Widana, MAPPSC, Master of Applied Science, konsultan medis